Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufari dengan NIM 053026957, Prodi Teknologi Pendidikan UPJJ Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Tugas yang pertama yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Ya. Pertama kita buka aplikasinya ya. Kita langsung saja berikan 4 buah PC ya, 4 buah komputer. Kita tambahkan. Setelah menambahkan 4 PC ya, kita langsung tambahkan 1 buah switch. Nah, setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel dari setiap komputer ke switch. Lakukan hal sama pada komputer yang lain. Setelah keempat-empatnya tersambung ya, kita masukkan dulu IP address setiap komputernya. Lakukan hal seperti ini ya. Klik PC-nya, config, langsung ke fast ethernet 0 ya, kita masukkan alamat IP address-nya dari setiap komputer. Di sini saya akan mencontohkan alamat IP address-nya yaitu 192.168.1.1 ya. Ini untuk PC 0. Selanjutnya saya akan lakukan kepada PC yang nomor 1 dengan alamat IP 192.168.1.2 karena tadi yang satunya sudah, sekarang yang titik 2. Lakukan hal sama kepada komputer yang lainnya. 192.168.1.3. Setiap komputer ujungnya harus berbeda. 192.168.1.4. Setelah semua alamat IP-nya sudah tersambung ya, kita coba pingkan dari PC 0 sampai ke PC 3 ya, menggunakan alamat IP yang tadi sudah dibuat. Caranya klik PC 0, desktop, langsung ke command prompt ya. Ketikkan ping, lalu nomor IP address PC 01 yaitu 192.168.1.2 ya. Enter. Ini menandakan PC 0 dengan PC 1 sudah saling sambung. Selanjutnya kita akan sambungkan PC 0 ke PC 2. Ping 192.168.1.3. PC 0 sudah saling sambung dengan PC 03. Ya. Selanjutnya kita langsung ke selanjutnya yaitu ping 192.168.1.4 ke komputer yang terakhir. Semuanya sudah saling sambung. Semua komputer sudah bisa saling mengakses. Untuk tugas selanjutnya yaitu buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Di sini sudah ada 4 komputer, kita tinggal menambahkan 1 servernya saja. Tambahkan 1 server, berikan kabel, sambungkan ke switch. Nah, setelah itu kita kasih IP address servernya terlebih dahulu.
saya kasih 192.168.1.5. Soalnya tadi yang terakhir itu 192.168.1.4. Nah, sekarang untuk servernya itu 192.168.1.5. Setelah itu kita coba ya, dari setiap komputer ini harus bisa mengakses HTTP servernya. Kita coba ke komputer yang pertama, web. Kita langsung ketikkan 192.168.1.5. Ini IP address alamat servernya. Nah, ini tandanya sudah terhubung. Jadi komputer 0 ya bisa terhubung ke servernya. Lanjut kita coba ke PC nomor 1. Desktop web browser. Ketikkan alamat IP servernya 192.168.1.5. Komputer 2 sudah bisa terhubung ya dengan servernya. Lanjut ke komputer yang ketiga. Lakukan hal yang sama, masukkan IP address-nya. Sudah terhubung. Lanjut ke PC yang terakhir. .192.168.1.5. Sudah ya. Jadi semua komputer yang ada di sini sudah bisa mengakses servernya. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga itu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Berhubung di sini sudah ada 4 komputer yang sudah diperlukan, satu buah server, kita tinggal tambahkan satu buah server DNS. Ya, tambahkan, berikan kabel. Sebelumnya kita rubah dulu namanya menjadi server DNS. Kita berikan alamat IP address untuk server DNS-nya. Ya, berikan 192.168.1.6. Tadi yang terakhir itu 1.5, kita tambahkan untuk server DNS 1.6 karena alamat IP address tidak boleh sama dengan yang lain. Setelah itu kita masuk ke service, terus DNS. Kita klik di sini. Contohnya nama DNS ya, nama nanti yang akan kita cari itu tugas3.com. Dengan addressnya itu address server, ya server yang tadi 192.168.1.5. Ya. Jangan lupa ini DNS service-nya di on kan. Nah, langsung add. Setelah itu kita tinggal tambahkan DNS pada setiap komputer. Ya, setiap komputer kita tambahkan DNS-nya. Alamat DNS yaitu 192.168.1.6. Lakukan hal yang sama pada komputer yang lain. 192.168.1.6. Lanjutkan ke PC nomor
Selanjutnya ya, lakukan hal yang sama, masukkan DNS server 192.168.1.6. Begitupun ke servernya, kita tambahkan DNS 192.168.1.6. Nah, setelah itu kita coba dari komputer yang satu ya, masuk ke web. Kita coba cari HTTP melalui DNS. Ya, tadi nama DNS-nya itu adalah tugas3.com. Nah, sudah bisa masuk ya, sudah bisa sesuai dengan perintahnya. Ini untuk komputer nomor 1. Kita coba ke komputer yang nomor 2. Tugas3.com. Komputer 2 sudah saling sambung. Lanjut ke komputer nomor 3. Tugas3.com sudah nyambung. Lanjut ke komputer yang terakhir. Tugas3.com sudah bisa diakses semua. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut ya. Kita bikin sesuai jaringan ini ya. Ini hapus terlebih dahulu. Pertama kita tambahkan satu buah komputer di bawah, satu buah server, satu buah switch, lalu di atas kita tambahkan satu buah komputer, satu buah server DNS, dan switch. Lalu terakhir kita tambahkan satu buah router. Nah, kita sambungkan dulu menggunakan kabel. Sambungkan semuanya kepada switch ya terlebih dahulu. Ini adalah dua buah jaringan ya. Yang pertama jaringan bawah, ini kedua jaringan atas ya. Kita lihat terlebih dahulu ya. Ini untuk yang bawah itu FA-nya 0/0. Untuk yang atas itu FA-nya 0/1 ya. Kita klik routernya ya. Kita kasih alamat IP-nya. Nah, ini saya klik fast ethernet 0/0 ya, itu berarti untuk yang bawah kita kasih alamat IP-nya 192.168.10.1 ya. Ingat ya, ini untuk yang internet bawah yaitu 192.168.10.1 ya. Selanjutnya untuk yang atas
Saya kasih 192.168.20.1. Nah, ini untuk jaringan yang atas ya. Perbedaannya yang tadi itu 10.1, sekarang yang untuk yang atas 20.1 supaya tidak tertukar ya. Selanjutnya kita rubah dulu ya alamat IP-nya, kita berikan alamat IP masing-masing komputer dan server. Ini untuk jaringan yang atas. Untuk jaringan yang atas itu alamatnya 192.168.20 ya. Soalnya tadi yang untuk yang atas itu 20, berhubung tadi yang satunya sudah dipakai untuk switch, berarti untuk komputer kita kasih 20.2 ya. Untuk default gateway-nya itu yang tadi yang awal ya, 192.168.20.1 ya. Selanjutnya kita ke server, lakukan hal yang sama ya. IP address-nya 192.168.20.3. Tadi komputer 2, sekarang servernya itu 3. Selanjutnya itu server DNS ya, kita rubah dulu namanya menjadi server DNS. Lakukan hal yang sama, 192.168.20.4 ya. Untuk default gateway-nya sama, 192.168.20.1 ya. Untuk DNS server yang tadi kita buat ya, ini nih, ini kan DNS server ya, berarti kita tinggal copy aja. Yang 20.4 itu DNS server, kita kasih juga ke yang ini semua DNS server. DNS servernya 20.4, kalau default gateway-nya .1. Itu pun lakukan hal yang sama ke PC yang lain. DNS server itu 20. Nah, yang bagian atas kita sudah rubah ya alamat IP-nya. Kita lanjut ke yang bawah. Nah, untuk yang bawah itu default gateway-nya tadi 192.168.10.1 ya. Karena ini jaringan bawah otomatis 10. Kalau jaringan yang atas itunya 20. DNS servernya sama ya, soalnya satu DNS 192.168.20.4. Untuk alamat IP-nya kita masukkan 192.168.10.2 ya, soalnya 10.1-nya sudah dipakai sama switch. Nah, ini untuk komputer 10.2-nya. Nah, lanjutkan kita ke servernya ya. Default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk DNS servernya sama semua 192.168.20.4. Untuk alamat IP-nya kita masukkan 192.168.10.3 ya. Tadi yang 10.1 switch bagian bawah, terus 10.2-nya komputer bagian bawah, dan juga 10.3 untuk servernya. Nah, setelah itu kita coba ya, tugasnya. Pertama yaitu melakukan ping dari komputer PC 01 ke PC 0 ke PC 1 ya. Kita coba ya. Ya, maksudnya dari PC 5 ataupun ke PC 4 ya, sama saja. Kita ininya rubah aja dulu ya.
sebelumnya kita bikin dulu ya, rubah dulu ini nih namanya, saya lupa ya. Untuk server yang bawah itu pendilcom.com namanya. Untuk server yang atas ilcom.com. Ya, biar sesuai sama yang ininya ya, ilcom sama pendilcom.com. Ya. PC0, PC1 di bawah. PC0 di atas, PC1 di bawah. Nah, terus kita klik dulu ya untuk yang DNS. Kita masuk ke service, terus DNS. Aktifkan DNS service-nya, kita klik ya. Server itu yang tadi ilcom.com. Ya. Alamat IP address-nya berapa? Yang tadi ilcom.com. Nah, untuk yang atas berarti 192.168.20.3 ya, untuk server 3. Nah, lanjut kita tambahkan pendilcom.com dengan alamat IP-nya yaitu 192.168.10.3. Nah, selanjutnya kita lakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Ya, command prompt ping 192.168.10.2. Ya, berhubung PC 01 itu alamat address-nya 192.168.10.2. Kita coba pingkan. Nah, terjadi kesalahan. Kita tunggu kabelnya menjadi hijau. Kita coba ulang ping 192.168.10.2. Udah selesai ya. Kita lakukan dari PC 1 ke PC 0. Lakukan ping 192.168.20.2. Sudah bisa ya, sudah saling sambung antara PC 0 sama PC 1 ya, sudah bisa saling ping ya.
Selanjutnya buka web browser akses Ilkom dari PC 1, pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Ya. Berhubung Ilkom itu di atas ya pada jaringan yang kedua ya, sedangkan PC 1 itu di bawah ya. Kita coba buka server yang atas melalui komputer yang di bawah. Web browser. Ya, kita klik ilkom.com. Ya, sudah bisa ya. Sudah bisa mengakses dari PC 1 ke server ilkom.com. Kemudian lakukan buka web browser akses Pendilkom dari PC 0 ya. Server pendilkom.com itu di bawah sedangkan PC 0 itu di atas ya. Gimana caranya komputer ini bisa mengakses server yang di bawah? pendilkom.com sudah bisa diakses ya. Jadi semua tugas sudah terselesaikan ya. Mungkin cukup sekian ya tugas 3 hari ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.